Selamat berjumpa komunitas Sandal Jepit dimanapun Anda berada. Saya Penatua Kris Wangkai dari GPB Sebaot Bogor. Salam dari tanah Pasundan, Jawa Barat. Ya, senang bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana kita menghadapi proses transisi di tingkat sinodal yang akan terjadi di bulan Oktober tahun 2021 ini. Pertama-tama dari 4 hal yang ingin saya sampaikan yang diajukan oleh teman-teman KSJ. Pertama, tentang visi misi GPB. Seperti kita ketahui, poin dasar yang ada pada kita sebagai jemaat GPB adalah GPB diharapkan bisa membawa damai sejahtera bagi segala umat, tidak terkhusus hanya bagi warga jemaat. Di sanalah visi misi GPB yang masih aktual di masa-masa sulit seperti ini. Shalom itu harus segera bisa dirasakan oleh banyak pihak. Nah, di masa ke depan, bagaimana aktualisasi dari shalom itu, damai sejahtera itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh jemaat GPIB dan masyarakat secara luas Indonesia. Kita tahu selama ini juga sudah membagi banyak berkat bagi mereka, dan harus lebih fokus, harus lebih meluas lagi. Shalom itu, damai sejahtera itu terimplementasi dengan baik sebagai wujud panggilan dan pengutusan kita sebagai warga GPB yang mempunyai visi misi yang masih tetap aktual dan relevan dan berkesinambungan hingga saat ini. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendekonstruksi bagi jemaat GPIB dengan cepat. Saya pikir pertama-tama adalah bagaimana kita mendekonstruksi tugas dan panggilan GPB di tengah-tengah dunia yang begitu cepat berubahnya. Di dunia digitalisasi, bagaimana kita merespon era 4.0 maupun sudah masuk ke 5.0. Bagaimana kita perlu menata ulang mindset kita, panggilan kita di tengah perubahan begitu cepat. GPIB harus segera merespon, harus segera turut serta di dunia saat ini. Dan kita sudah mengalami saat ini bagaimana situasi pandemi ini merubah mindset, perilaku bahkan bagi kalangan jemaat dari tingkat terbawah jemaat hingga ke tingkat sinodal melalui peribadahan virtual yang terus berlangsung, dan itu mau nggak mau juga merubah pola pikir kita untuk bisa berada di tengah situasi yang begitu cepat seperti saat ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita merawat relasi interpersonal secara kolektif kolegial di lingkup Majelis Sinode. Saya pikir tugas ke depan adalah bagaimana Majelis Sinode benar-benar berfungsi sebagai fasilitator. GPIB saat ini berjumlah 326 dengan jumlah Pospelkes yang luas di 25 MUPEL. Dibutuhkan figur-figur yang bisa menjadi fasilitator yang memberdayakan fungsi-fungsi MUPEL dan jemaat, di mana kapasitas sudah bertambah di tingkat jemaat melalui pelaksana harian majelis jemaat maupun BP MUPEL dan juga unit-unit misioner lainnya, sehingga sinode menata mereka-mereka ini bisa turut serta ambil bagian di dalam gerakan pelayanan GPIB. Jadi dengan fungsi fasilitator dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan open mindset, open minded, keterbukaan dan kerjasama, membangun networking, dan itulah yang dibutuhkan oleh pemimpin GPIB di masa depan, sehingga bisa mengakselerasi seluruh
pelayan-pelayan yang sudah punya kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan Grand Design PPSDI yang sudah kita sepakati bersama. Dan bagaimana proses pemilihan GPB adalah suatu panggilan. Saya pikir proses pemilihan di bulan Oktober adalah sama juga dengan proses pemilihan yang ada di tingkat jemaat. Hanya fungsi yang berbeda. Jadi jadikanlah proses pemilihan di bulan Oktober untuk mencari pelayan-pelayan Tuhan yang betul-betul sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan sesuai dengan panggilan. Siapapun yang terpilih adalah yang terpanggil. Dan panggilan Tuhan juga berlaku untuk jenis-jenis dan fungsi kegiatan lainnya. Jadi ini adalah suatu sarana saja, bukan suatu ajang kompetisi, bukan suatu ajang revitalisasi, tapi adalah sebagai wujud panggilan. Sama halnya dengan yang ada di tingkat jemaat, mupel, atau puspel, sama saja. Sehingga dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kerjasama untuk membangun rumah GPB, agar GPB benar-benar boleh menjadi berkat di masa yang akan datang. Mari kita menyukseskan proses pemilihan ini dengan mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati KSJ, Tuhan memberkati kita semua. Selamat, sampai ketemu lagi.